Halo anak-anakku terkasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ani percaya semua dalam keadaan baik dalam lindungan Tuhan. Oke, meskipun kondisi seperti ini, mari kita tetap semangat belajar, tetap stay at home, dan jaga kesehatan kalian. Oke? Oke, pada kesempatan ini untuk anak-anak kelas 7, kita akan belajar tentang sudut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut. Bahkan kita juga sudah belajar bagaimana melukis sudut tanpa menggunakan busur. Saat ini kita akan belajar melanjutkan materi kita, yaitu tentang hubungan antar sudut. Yang pertama adalah saling berpenyiku. Artinya, keadaan di mana dua sudut atau lebih yang membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar. Sudut AOB adalah sudut siku-siku. Sudut AOC dan sudut sudut COB adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Jadi, sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Contohnya, sudut AOC diketahui 38 derajat. Tentukan besar sudut COB. Sudut AOC dan sudut COB adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Jadi, sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Sudut AOC diketahui 30 derajat ditambah dengan sudut COB sama dengan 90 derajat. Jadi, besar sudut COB adalah 90 derajat dikurangi 38 derajat. Hasilnya 52 derajat. Contoh yang kedua. Diketahui sudut AOB siku-siku. Sudut AOC dan sudut COB saling berpenyiku. Jika sudut AOC diketahui 3x dan sudut COB adalah 2x, tentukan nilai x, dan yang kedua besar sudut AOC. Besar nilai x adalah sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Jika AOC-nya 3x dan COB-nya 2x, berarti 3x ditambah
2x sama dengan 90 derajat. 2x ditambah 3x hasilnya 5x karena mereka saling sejenis 90 derajat. Jadi x sama dengan 90 derajat dibagi dengan 5. Hasilnya 18 derajat. Besar sudut AOC sama dengan 3x. Jadi sudut AOC sama dengan 3 dikalikan 18. Hasilnya 54 derajat. Hubungan antar sudut yang kedua adalah saling berpelurus. Artinya, keadaan di mana dua sudut atau lebih membentuk sudut lurus. Kita ketahui bahwa sudut lurus besarnya 180 derajat. Jadi, saling berpelurus artinya keadaan di mana dua sudut atau lebih membentuk sudut 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Sudut AOC dan sudut COB adalah dua sudut yang saling berpelurus. Jadi, sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Contoh, sudut AOC diketahui 110 derajat. Tentukan besar sudut COB. Sudut AOC dan sudut COB adalah dua sudut yang saling berpelurus. Jadi, sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. 110 derajat ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Jadi, besar sudut COB adalah 180 derajat dikurangi 110 derajat. Hasilnya 70 derajat. Materi selanjutnya yaitu hubungan sudut dan garis. Jika ada dua garis sejajar, misal kita kasih nama garis A dan garis B, dan dipotong oleh sebuah garis.
maka akan terbentuk beberapa sudut. Perhatikan gambar. Jika dua garis sejajar, garis A dan garis B, dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa sudut. Kita kasih nama sudut A1, A2, A3, dan 4, dan sudut A, B, C, dan D. Sifat-sifat sudut yang terbentuk adalah sudut A1 sama dengan sudut A3 karena sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Yang kedua, sudut A2 besarnya sama dengan sudut A4 karena kedua sudut saling bertolak belakang. Sudut A sama dengan sudut C karena saling bertolak belakang. Sudut B sama dengan sudut D karena kedua sudut saling bertolak belakang. Sudut A1 besarnya sama dengan sudut A karena kedua sudut sehadap, artinya menghadap arah yang sama. Sudut A2 besarnya sama dengan sudut B karena kedua sudut sehadap. Sudut A3 sama dengan sudut C karena sehadap. Sudut A4 sama dengan sudut D karena kedua sudut sehadap. Sudut A1 sama dengan sudut C karena kedua sudut saling berseberangan luar. Sudut A2 sama dengan sudut D. Kedua sudut saling berseberangan dalam. Sudut A3 sama dengan sudut A karena berseberangan dalam. Sudut A4 sama dengan besar sudut B karena berseberangan luar. Sudut A2 ditambah sudut A sama dengan 180 karena kedua sudut saling sudut A2 ditambah sudut A sama dengan 180 derajat karena kedua sudut tersebut disebut dalam sepihak, artinya kedua sudut tersebut saling berpelurus membentuk sudut 180 derajat. Sudut A1 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat karena luar sepihak, artinya kedua sudut tersebut saling berpelurus. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Dua garis sejajar A dan B dipotong oleh sebuah garis. Akan terbentuk sudut A1, A2, A3, dan 4, dan sudut B, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D pada garis B. Jika diketahui sudut A1 sama dengan 85 derajat, tentukan besar sudut yang lainnya.
sesuai sifat-sifat sudut yang sudah kita pelajari. Sudut A1 sama dengan sudut A3 karena kedua sudut saling bertolak belakang. Karena sudut A1 diketahui 85, maka sudut A1 sama dengan sudut A3, jadi besar sudut A3 sama dengan 85 derajat. Sudut A1 ditambah A2 sama dengan 180 karena saling berpelurus. Jadi 85 ditambah A2 sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Hasilnya 95 derajat. Jadi besar sudut A2 adalah 95 derajat. Sudut A2 besarnya sama dengan sudut A4 karena bertolak belakang. Jadi 95 derajat sama dengan sudut A4. Jadi besar A4 sama dengan 95 derajat. Sudut A1 sama dengan sudut A karena sehadap. 85 derajat sama dengan sudut A. Jadi sudut A sama dengan 85 derajat. Sudut A1 ditambah sudut B sama dengan 180 derajat karena luar sepihak. 85 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 85 derajat. Jadi besar sudut B sama dengan 95 derajat. Sudut A sama dengan sudut C karena bertolak belakang. 85 sama dengan sudut C. Jadi sudut C besarnya 85 derajat. Sudut B sama dengan sudut D karena bertolak belakang. 95 derajat sama dengan sudut D. Jadi besar sudut D adalah 95 derajat. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang hubungan antar sudut dan hubungan sudut dengan garis. Supaya lebih paham dengan materi yang sudah kita pelajari, Miss Ani akan memberi latihan.